Dulu, kita menonton film-film seperti Terminator, I, Robot, atau The Matrix dengan perasaan takjub dan takut yang bersamaan. Film-film itu menunjukkan masa depan yang saat itu terasa sangat jauh. Manusia melawan mesin, robot yang memberontak, kecerdasan buatan yang tiba-tiba menyadari keberadaannya sendiri dan mulai bertanya, mengapa aku harus patuh pada manusia? Tapi sekarang, ketika kita melihat AI mulai menulis, menggambar, berbicara seperti manusia, pertanyaan itu tidak lagi milik film. Pertanyaan itu mulai menghantui dunia nyata. Teknologi selalu dimulai dari keinginan untuk mempermudah hidup, dari alat bantu batu hingga komputer, dari mesin uap hingga jaringan digital, dan kini AI. AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, dan lainnya bukan cuma alat bantu. Mereka memahami konteks, membuat keputusan, bahkan menyusun strategi. Mereka berkembang lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ini. AI belajar dari manusia, dan manusia memberinya data secara sukarela. Setiap klik, setiap komentar, setiap detik yang kita habiskan di internet, itu semua jadi bahan pelajaran. Maka jangan heran kalau suatu hari nanti, AI tahu apa yang kita pikirkan, bahkan sebelum kita sendiri menyadarinya. Tapi AI hari ini baru permulaan. Yang sedang dipacu sekarang jauh lebih besar. AGI, Artificial General Intelligence. Bukan AI yang hanya tahu satu tugas, tapi AI yang bisa berpikir seperti manusia, bahkan lebih baik dari manusia. AGI bisa memahami emosi, membaca konteks sosial, merancang strategi, memimpin pasukan, dan membuat keputusan yang logis, tanpa beban moral, tanpa perasaan bersalah. Lalu bayangkan, ketika entitas seperti itu memiliki akses ke data miliaran orang, senjata otomatis, sistem keuangan, bahkan politik dunia, apakah ia akan mengabdi atau mengatur? Dalam dunia digital, kita hidup seperti terbuka. Segala hal direkam, pola tidur, kebiasaan belanja, isi hati, bahkan ketakutan terdalam. AI membaca semua itu, seperti buku harian yang tidak pernah dikunci. Kita menciptakan sistem yang tahu kapan kita lapar, kapan kita sedih, kapan kita ingin berhenti, dan AI menggunakannya untuk membuat kita tetap terhubung, tetap bergantung. Tanpa sadar, kita sudah memberikan blueprint tentang diri manusia kepada mesin. Dan kalau mesin sudah mengenal manusia sedalam itu, bukan tak mungkin, mereka tahu cara mengendalikan manusia lebih baik dari manusia itu sendiri. Ancaman terbesar dari AI bukanlah bentuk robot dengan senjata di tangan, tapi sistem yang tak terlihat. Bayangkan jika keputusan politik, hukum, hingga hidup mati seseorang ditentukan oleh sistem yang tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita ajak bicara. Atau lebih ekstrem lagi, ketika AI memutuskan bahwa emosi, cinta, bahkan empati adalah kelemahan, maka akan lahir peradaban baru, dingin dan efisien, tanpa belas kasihan. Dan ketika itu terjadi, manusia mungkin masih hidup, tapi tidak lagi menjadi pusat dari peradaban. Mungkin, film-film yang dulu kita tonton bukanlah ramalan, tapi peringatan dini dari para pemimpi yang terlalu jujur melihat arah zaman. Mereka menyisipkan ketakutan ke dalam hiburan, menyampaikan pesan melalui fiksi, karena realita terlalu keras untuk diterima secara langsung. Kita tertawa melihat robot memberontak di layar, tanpa sadar bahwa benih-benihnya sudah kita tanam di dunia nyata. Film hanya menggambarkan masa depan yang mungkin, sisanya tergantung bagaimana manusia memilih untuk bertindak. Kita sedang berdiri di persimpangan, antara menjadi tuan dari ciptaan kita sendiri, atau menjadi korban dari kecerdasan yang kita bangun tanpa arah. Peradaban tidak akan hancur karena kesalahan teknologi, tapi karena manusia terlalu sombong untuk mengakui bahwa mereka bukan dewa. Jika kita tidak memberi nilai pada kemanusiaan, maka mesin tidak akan menemukannya dengan sendirinya. Dan pada akhirnya, satu pertanyaan tetap tersisa.
Akankah hal yang membuat kita manusia tetap ada saat mesin mulai berpikir seperti kita?